Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa jemaat anggota Sinang Bara, bersama saya Tahir Ahmad, kembali lagi dalam acara Tarbiyat Online terfavorit kita. Nah, di sebelah saya telah hadir bintang tamu kita, Kang Ahmad Abdurrahman. Jazakumullah Kang atas waktunya. Nah, beliau ini adalah sekretaris Wakafina PB periode 2019 sampai dengan 2022, ketua pelaksana Tasyakur Daerah Jabar 2, sekaligus adalah ketua fundraising klinik hemodialisa MKI. Nah, beliau kesehariannya pun adalah seorang pengusaha, memiliki usaha yang bergerak di bidang baju, terutama di baju polo. Baik, kita langsung mulai saja. Saya ingin bertanya, Kang, dalam masa sekarang ini banyak pemuda dan pemudi yang masih kebingungan dalam mencari masa depannya ingin seperti apa. Apakah dia ingin bekerja ataupun mereka ingin berusaha, tapi dalam pemahaman mereka tentang dunia usaha itu kan masih tergolong minim dan mungkin bisa dibilang tidak tahu apa-apa mengenai usaha itu. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan adalah seberapa pentingkah edukasi tentang kewirausahaan bagi para pemuda dan pemudi Ahmadiyah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertama-tama Kang Tahir, sebelum menjawab pertanyaan Kang Tahir, saya ucapkan jazakumullah atas kesempatan yang diberikan oleh pengurus Jemaat Sinang Barang untuk menghadirkan saya di sini berdiskusi dengan Kang Tahir. Sebetulnya saya boleh dibilang masih malu juga ya, dalam arti dibilang pengusaha sukses juga belum, ya insya Allah ingin sukses sebetulnya. Amin. Apalagi di Sinang Barang saya lihat juga banyak kok pengusaha yang lebih sukses dari saya, tapi karena ini permintaan dari pengurus untuk sekedar sharing, ya insya Allah saya bersedia hadir dan sharing. Nah, menjawab pertanyaan Kang Tahir, sebetulnya berkaitan dengan dunia wirausaha ya atau berniaga, para pemuda pemudi ya jemaat, baik itu dia akan bekerja di suatu instansi ya, instansi pemerintahan ya, kemudian instansi swasta, maupun memilih untuk berwirausaha, sebetulnya itu pilihan yang memang dikembalikan lagi kepada diri masing-masing. Tapi yang menjadi poin adalah baik itu bekerja, baik itu berwirausaha, kita sebagai Ahmadi harus menjadi yang terbaik ya. Kalau menjadi karyawan di sebuah perusahaan atau menjadi karyawan atau staf di PNS ya tetap harus menjadi karyawan atau staf yang terbaik ya, termasuk ketika berniaga ya kita harus memberikan teladan ya atas usaha yang memang kita tekuni. Jadi untuk generasi muda ya tinggal dipilih mau bekerja atau wirausaha, itu dua-duanya sudah sangat baik sebetulnya. Jadi itu adalah kembali ke pribadi masing-masing perorangan tersebut. Apakah ingin menjadi pengusaha ataupun ingin bekerja, itu bisa dibilang kebebasan masing-masing. Nah, di sini saya ingin menambahkan Kang pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menarik minat untuk berwirausaha kepada anggota jemaat yang ingin berwirausaha juga? Iya, sebetulnya bagaimana menarik minat ya, kembali lagi ya, para pemuda atau pemudi ya, ada minat dulu nggak untuk usaha ya. Ketika ada minat sebetulnya bisa dicoba ya. Misalkan Kang Tahir apakah masih kuliah ya atau bekerja ya, itu bisa ya berwirausaha ya. Usaha ya simple, kecil-kecilan dulu ya, dagang, jualan antara kita misalkan dengan teman-teman gitu ya. Nah, itu bisa dimulai dari hal-hal kecil sebetulnya ya, menjadi reseller ya. Misalkan kita beli barang di suatu tempat ya dengan harga tertentu ya, misalkan 10.000, kita jual nih ke teman-teman harganya 15.000.
itu juga niaga ya, berniaga ya, berwirausaha ya, itu nggak masalah ditekuni saja. Nah itu dilatih terus, kalau ingin menjadi wirausaha memang harus dilatih ya, dicoba terus ditekuni ya. Ketika usaha ini dicoba ada hasil keuntungan, coba lagi usaha yang lain. Dan itu saya rasa penting ya untuk generasi muda, pemuda-pemudi untuk mencobalah hal-hal baru, terutama yang berkaitan dengan dunia usaha seperti itu. Nah gitu pemirsa, jadi tidak ada salahnya bagi kita untuk memulai usaha, dan tidak salah juga kalau misalkan kita memulai usaha dari yang kecil gitu kan. Dan menurut saya itu hal yang baik ya Kang ya. Jadi memulai usaha dari usia dini mungkin itu lebih baik lagi. Nah saya ingin beranjak ke pertanyaan berikutnya Kang. Pasti sebagai seorang pengusaha itu banyak yang dialaminya, entah itu senangnya, sedihnya gitu kan ya Kang. Nah pertanyaannya adalah, kesulitan apa sih yang biasanya dialami seorang pengusaha? Kesulitan yang dialami ya biasanya ketika kita ingin berusaha, tentunya kita perlu modal gitu ya. Terkadang kalau memang modalnya yang kita butuhkan cukup besar, ya berarti kita harus mencari ya sumber modal tersebut ya. Bisa saja misalkan meminjam dari saudara-saudara kita atau teman-teman terdekat ya, atau kita ajak saudara atau teman-teman itu untuk berinvestasi ke usaha kita. Jadi ketika nanti sudah dapat keuntungan, kita bisa bagi hasil ya. Tantangannya sebetulnya dalam usaha sama ya, namanya usaha. Kalau nggak rugi, untung, bahkan impas ya, nggak rugi nggak untung, yaitu dinamikanya seperti itu ya. Makanya kalau orang kadang-kadang suruh usaha ya, belum pasti juga wirausaha itu pasti untung ya. Kalau pasti untung, semua orang nggak ada yang kerja, itu pasti usaha semua udah pasti untung. Benar. Jadi tantangan dinamika ya ada saja ya di dalam usaha ya yang kita hadapi, dan semua itu intinya dijalani saja ya. Ketika ada tantangan ya kita jalani, kemudian kita juga jangan lupa untuk berdoa pada Allah Ta'ala. Tulis surat juga ke Huzur, memohon doa pada Huzur semoga dimudahkan dan diberikan kelancaran dalam usaha kita. Amin. Seperti itu. Nah Kang, kalau yang saya lihat ya di lapangannya, ternyata bukan hanya modal saja Kang perkara mereka dalam kesulitan yang mereka hadapi. Kira-kira selain perkara modal, adakah perkara ataupun permasalahan yang mereka sering alami gitu Kang? Ya, sebetulnya dalam usaha yang terpenting ya modal memang bukan segalanya, tapi modal diperlukan di dalam usaha itu ya. Nah kemudian selain modal ya tentunya kita sebagai orang yang berusaha ya harus menanamkan nilai-nilai kejujuran, komitmen ya di dalam berniaga. Karena tanpa itu ya orang bagaimana mau percaya dengan kita ya. Sebagai contoh, ketika saya berusaha ya di yang sekarang ini misalkan kaos polo ya, kita berkomitmen dengan orang mengorder dengan kuantiti tertentu, spek tertentu ya, dengan deadline tertentu ya, kualitas tertentu. Nah tentunya kita harus komitmen untuk itu, memberikan kualitas terbaik, pelayanan terbaik ya, harga juga yang terbaik. Jangan sampai mereka kecewa ya. Ketika kita janjikan misalkan kita menjanjikan order selesai tanggal sekian ya, kita harus selesaikan, jangan sampai janji dan tidak kita tepati. Nah, itu yang nggak bagus ya dalam usaha. Jadi nggak komitmen, sebetulnya ketika kita nggak komitmen akan merusak usaha kita sendiri. Seperti itu. Jadi komitmen adalah salah satu pemicu usaha kita akan bergerak maju atau akan bergerak mundur, malah sebaliknya ya. Baik. Kang, ada nggak sih anjuran dari Huzur mengenai kewirausahaan ini Kang? Ya sebetulnya bukan anjuran dari Huzur ya. Rasulullah SAW sendiri pernah menyampaikan bahwa sebaiknya ya orang Islam ini mengambil perniagaan ya. Kenapa? Karena memang seperti kita lihat Rasulullah sendiri seorang peniaga ya, seorang pedagang ya. Ya artinya bisa kita bayangkan ketika beliau berniaga ya, memegang teguh integritas ya, kejujuran dalam
transaksi jual beli juga berusaha jujur gitu kan, amanah. Ya artinya beliau bisa paralel ya mengurusi umat juga gitu ya. Jadi di situ juga Rasulullah SAW ada keluasaan waktu ya dalam memberikan tarbiyat kepada umat ya. Di sisi lain juga sambil mengurus usaha beliau ya, seperti itu. Terutama di jemaat juga sebetulnya ketika kita berniaga ya, ketika kita berusaha, berwirausaha, ada keleluasaan waktu Kang Tahir ya, yang misalkan ketika ada acara-acara jemaat ya, ketika ada istima gitu kan, kalau bekerja mungkin jauh-jauh hari sebelumnya kita harus izin cuti kepada atasan kita. Tapi kalau kita punya usaha ya artinya kita bisa men-set usaha itu gimana supaya tetap berjalan. Kita juga bisa meninggalkan usaha itu ya setelah mengikuti kegiatan jemaat, kita kembali lagi di usaha kita. Saya sebetulnya ada contoh terakhir ya yang saya alami akhir tahun 2019 yang lalu sampai dengan awal tahun 2020, yang mana tadi seperti yang disampaikan Kang Tahir, saat ini saya menjabat sebagai sekretaris Wakafinau, pengurus besar. Waktu itu di akhir Desember itu Jemaat Indonesia kedatangan tamu ya, in charge Wakafinau Markas ya, dari London, Tuan Lukman Kiswar. Waktu itu memang beliau hadir atas undangan kita, undangan saya dan undangan Pak Amir untuk menghadiri istimewa Wakafinau di Indonesia ya di awal Januari. Nah, waktu itu saya buat schedule untuk beliau ke Indonesia. Jadi sebelum mengikuti istimewa atau menghadiri istimewa nasional, beliau akan hadir di istimewa Wakafinau daerah yang diadakan di beberapa titik atau lokasi. Nah, dari beliau datang sampai beliau pulang, saya agendakan hampir 2 minggu beliau di Indonesia. Saya mendapat karunia selama 2 minggu itu menemani beliau full 2 minggu dari awal sampai dengan akhir, sampai mengantar beliau ke bandara ya untuk pulang kembali ya. Nah, artinya saya diberikan keleluasaan waktu di sana ketika harus berkhidmat, kemudian harus menemani tamu selama 2 minggu. Ya saya bisa melakukan itu ya. Di sisi lain tetap di handle ya usahanya dari jarak jauh gitu kan. Tapi di sisi yang lain juga kita bisa berkhidmat secara full gitu ya. Jadi tidak terganggu. Bisa dibayangkan kalau saya bekerja di suatu perusahaan atau di misalkan PNS, itu kan sudah pasti sulit lah minta izin, apalagi 2 minggu dengan waktu juga misalkan mendadak. Nah, itu saja sih bedanya yang mungkin bisa sedikit saya sharing untuk pemirsa sekalian, seperti itu. Jadi ada nilai plusnya ketika kita menjadi seorang pengusaha Kang ya, yaitu adalah kebebasan waktu. Jadi tidak ada yang menghalangi kita dalam kegiatan untuk mengikuti kegiatan jemaat gitu, kalau misalkan kita menjadi seorang pengusaha gitu. Baik Kang, untuk yang terakhir nih Kang ya, mungkin Kang Rahman bisa memberikan tips-tips atau enggak ya motivasi lah untuk mungkin anggota Jemaat Sinang Barang yang sedang berwirausaha gitu. Mungkin ada tips-tipsnya, motivasi gitu Kang. Bangga Kang? Iya. Sebetulnya kalau kita ingin berwirausaha tadi yang seperti saya sampaikan, dicoba aja. Ya, dicoba, kita usaha dari hal-hal yang kecil lah. Jualan apa, bisnis apa, menjadi reseller, punya barang apa, ya dapat barang apa kita jual ke teman kita, sahabat, saudara. Nah dari situ ketika kita mendapat keuntungan biasanya jadi semangat gitu Kang Tahir. Jadi sehingga kita bisa lanjut ke usaha-usaha lainnya. Sebagai contoh sebetulnya sebelum usaha kaos polo yang saya jalankan dari tahun 2000 sekitar tahun 2012 ya, 1 tahun sebelum saya menikah, saya telah menjalani berbagai usaha lain sebetulnya yang mulai dari membuat atau produksi ya sabun cuci piring sendiri, kemudian memasarkan sendiri, sampai akhirnya ngambil barang sabun cuci piring, softener ya, kemudian sabun cuci baju dari orang lain ya, kemudian pernah bikin usaha kelola kantin gitu ya, jualan pecel lele tapi orang yang ngurusin ya. Pernah juga memanage kantin ya, kantin di sebuah rumah sakit pemerintah, rumah sakit Fatmawati di Jakarta ya. Jadi memang ada beberapa usaha yang memang dicoba, termasuk yang sebelumnya itu pernah buat bimbel Kang Tahir. Jadi bimbel kebetulan lokasi juga di Sinang Barang ya, sempat jalan 2 tahun ya. Kebetulan tahun pertama dapat karunia
kerjasama dengan almarhum Pak Haris ya untuk menggunakan gedung beliau gitu ya. Nah, kemudian tahun kedua ada pihak Gair yang ngajak kerjasama juga ya. Kemudian setelah tahun kedua stop ya karena memang kerjasama dengan pihak luar, tapi mereka ingin cepat-cepat dapat untung gitu. Sementara kita di bisnis pendidikan kan nggak bisa. Akhirnya saya rubah bisnis saya sampai akhirnya ke kaos polo. Ya artinya saya ingin menyampaikan kepada pemirsa sekalian bahwa dalam usaha ya tentunya kita coba saja terus usaha. Ya saya juga sering dengar dari beberapa senior di jemaat maupun di luar bahwa seorang wirausaha itu bukan sekali nyoba sekali langsung berhasil gitu ya, bahkan berkali-kali gitu. Yang saya dengar ada juga budam kita sekarang udah jadi ansor, itu usaha udah dicobain ya belasan kali, puluhan kali gitu ya, sampai akhirnya sekarang terakhir dia berhasil dan sukses gitu ya. Ya artinya harus terus dicoba, kegagalan bukan akhir dari segalanya, seperti itu. Jadi yang bisa kita ambil hikmahnya adalah ketika kita mengalami kegagalan itu bukanlah sebuah akhir, tapi kita harus terus mencari di mana letak rezeki kita gitu. Ketika kita mencoba untuk membuka usaha yang lain ataupun menjalankan usaha yang lain, ketika gagal kita jangan menyerah, kita harus terus berusaha bangkit. Itu yang pertama. Kedua, harus tetap semangat ya Kang ya, menjalani usaha itu. Ketika masih bangkrut juga misalkan, jangan pernah menyerah, lanjutkan lagi gitu. Karena kita tidak tahu rezeki kita akan berada di mana. Baik Kang, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pertanyaan-pertanyaan Kang. Oke, baik, jazakumullah Kang atas masukannya, atas sharing-sharingnya. Mungkin itu sangat bermanfaat bagi kita untuk yang ingin memulai usaha, yang sedang menjalankan sebuah usaha itu. Jazakumullah Kang atas waktunya dan masukannya. Baik, kita sudah mencapai pada penghujung acara dalam acara Tarbiyat Online kali ini. Baik, saya Tahir Ahmad beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.